Tugas Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK hingga kini masih memeriksa oknum pejabat auditor utama BPK yang ditangkap. Pejabat itu berinisial RS dan masih menjalani pemeriksaan 1 kali 24 jam. Menurut jubir KPK Febri Diansyah, untuk selanjutnya akan ditentukan statusnya apakah dinaikkan menjadi tersangka atau tidak, sesuai pemeriksaan selama 1 kali 24 jam. Sementara Sekjen Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK, Hendar Ristriawan, membenarkan ada pejabat BPK yang dibawa oleh petugas KPK. Ada 2 orang pejabat dan 1 staf BPK yang dibawa ke gedung KPK malam ini. 2 pejabat BPK yang ditangkap KPK merupakan auditor utama keuangan negara 3. 2 pejabat itu berinisial R dan AS. Sementara 1 staf BPK ikut dibawa KPK, inisial staf itu yaitu Y, namun Hendar belum bisa memastikan terkait kasus ketiganya dibawa KPK. Ya, betul. Jadi tadi jam 3.12 sore, ya, itu ada petugas KPK yang datang ke kantor BPK, dan petugas KPK ini langsung menuju ke salah satu ruangan auditor di BPK. Kemudian dilakukan pemeriksaan, tapi kita tidak boleh mendampingi apa yang dilakukan pemeriksaan. Kemudian jam 5.08, ya, 2 orang auditor BPK itu dibawa ke KPK dan 1 staf dibawa ke KPK. Sampai hari ini, sampai jam ini saya masih menunggu berita lebih lanjut dari KPK. Tetapi besok sore saya mendapat informasi dari KPK akan dilakukan konferensi pers terkait peristiwa ini, dan juga dari BPK juga akan turut serta dalam kegiatan konvers itu besok sore. Ya. Hanya jamnya masih belum tahu. Jadi mungkin penjelasan lebih detail, lebih rinci itu bisa ditunggu besok pada saat konferensi pers di KPK yang akan dilakukan bersama dengan BPK. Pak, mohon izin Pak, konfirmasi penegasan, berapa orang tadi Pak yang dibawa Pak? 2 orang auditor dan 1 orang staf. Pak, ya. Anggota di bawah BPK audit berapa Pak? Anggota audit berapa? Yang bersangkutan masuk di Auditorat Utama Keuangan Negara 3. Sedang ada pemeriksaan apa sih Pak? Saat ini tidak ada. Saat ini tidak ada. Ya. Inisialnya? Inisialnya R dan AS. Satu lagi Y. Y. Stafnya Y Pak? Ya, stafnya Y. Ya. Itu maksudnya dalam rangka sedang ada pemeriksaan apa? Tidak ada. Saat ini kan kita sudah selesai melakukan pemeriksaan. Kata terkait Kemendes Pak? Kita belum tahu informasinya, karena seperti tadi saya sampaikan, pada waktu dilakukan pemeriksaan oleh KPK itu tidak boleh didampingi oleh BPK. Oke. Gitu. Pak, ya. izin konfirmasi, apakah benar bahwa yang dibawa oleh KPK ini adalah stafnya Pak AS Hasan Kosasi? Tidak ada kaitannya. Jadi sebetulnya ini adalah Tortama Keuangan Negara 3, itu aja, ya. Jadi jangan dikait-kaitkan lah, itu, ya, janganlah. Ya, ini Tortama Keuangan Negara 3. Kalau dikaitkan dengan saudaranya siapa, jauh lagi nanti. Tapi dari KPK ketika datang membawa ke sana? KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan terhadap 7 orang tadi malam, 2 diantaranya pejabat BPK, dan hingga kini penyidik KPK masih memeriksa sebagai saksi. Untuk mengetahui informasi terkini, kita telah terhubung dengan reporter Berita 1 Ismail Reza dan juru kamera Rangga Samudra dan Muhammad Reza di kantor BPK. Ya, Ismail, informasi apa saja yang Anda dapatkan dari BPK?
Ya, Julita, terkait dengan penangkapan atau OTT yang dilakukan oleh KPK hari ini yang melibatkan atau menjaring 7 orang, memang 3 diantaranya ini berasal dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, di mana tadi sempat kami berhubungan dengan Humas dari BPK ini, yakni Yudi Ramdan Budiman, menyebutkan bahwa 3 orang ini memang berasal dari Auditor Utama Keuangan Negara 3, di mana inisial dari 3 orang yang diciduk atau terjaring dari BPK RI ini yang dapat saya sebutkan adalah berinisial RS, kemudian AS dan Y, di mana RS ini yang menjadi auditor utama bersama dengan AS, namun untuk struktur jabatannya sempat tadi kami mendapatkan informasi juga dari Humas bahwa AS ini lebih rendah jabatannya daripada RS. Kemudian yang dimaksud oleh staf dari BPKR ini adalah yang berinisial Y. Yang dapat saya laporkan juga bahwa dari BPKR ini sekitar pukul 3 sore lebih 10 hari ini tadi pihak KPK mendatangi BPKR ini sekitar 7 hingga 10 tim Satgas yang telah menggeledah 2 ruangan yang ada di BPKRI serta memeriksa beberapa ruangan yang ada di BPKRI. Dan memang saat ini ketiga orang ini telah diperiksa oleh KPK atau sedang dalam pemeriksaan oleh KPK di gedung KPK, dan sekitar pukul 5 sore lebih 8 pihak dari KPK ini telah keluar atau selesai melakukan penggeledahan serta OTT yang ada di BPKRI. Julita, apakah ada garis ataupun penanda dari KPK terhadap ruangan yang digeledah di sana, Mail? Ya, saat ini memang kami tidak bisa memasuki ruangan yang digeledah oleh KPK, memang karena tadi saat kami datang ke BPKRI ini memang pihak dari keamanan atau security dari BPKRI ini melarang kami masuk untuk mendapatkan pernyataan dari pihak Humas dari BPKRI ini, memang karena sempat tadi sebelum Humas menyatakan pernyataan-pernyataan begitu terkait dengan anggotanya atau pegawainya yang terlibat oleh OTT KPK ini, pihak dari Sekjen telah melakukan memberikan pernyataan, namun telah pulang begitu sehingga press conference atau doorstop yang kami lakukan ini telah selesai. Namun setelah kami konfirmasi ulang, kami dapat memasuki BPKR ini, dan namun juga kami tidak dapat memasuki ruangan. Namun informasi yang dapat kami sampaikan bahwa 2 ruangan yang digeledah ini telah disegel begitu oleh KPK sehingga tidak dapat dilakukan aktivitas yang ada di dalam gedung BPKR ini. Julita. Baik, terima kasih informasinya. Ismail Reza melaporkan langsung dari gedung BPK. Pemantau Pramono langsung dari KPK. Halo Ardi, bagaimana informasi yang Anda dapatkan terkait dengan OTT yang baru saja dilakukan oleh KPK di sana, Ardi? Ya, Julita, baru saja juru bicara KPK Febri Diansah memberikan sedikit informasi awal mengenai apa yang terjadi, dan ia menyatakan bahwa sudah dibenarkan ada 7 orang yang tertangkap oleh KPK dalam operasi tangkap tangan, dan dari 7 orang ini memang keduanya berasal dari 2 institusi negara termasuk penyelenggara negara. Namun hingga saat ini dari pihak KPK belum mau membeberkan sebenarnya dari manakah 2 institusi yang dimaksud itu. Namun KPK menyatakan untuk saat ini ke-7 orang tersebut masih berstatus sebagai saksi, dan oleh karena itulah KPK meminta agar dari pihak media untuk tetap menunggu sampai besok siang atau setelah penyelidikan awal selesai. Dan untuk diketahui, Julita, tadi kami juga sudah mendapatkan informasi bahwa memang telah terjadi penggeledahan di gedung BPK, dan dari pihak BPK pun sudah membenarkan ada 3 awaknya ataupun 3 pegawai dari BPK yang sudah diciduk oleh KPK sekitar pukul 3 sore tadi, dan kemudian pada pukul 5 mereka meninggalkan gedung BPK untuk menuju gedung KPK. Namun hingga saat ini kita juga belum mengetahui seperti apakah kasus ini, dan dari pihak KPK sendiri menyatakan untuk saat ini masih dilakukan penyelidikan yang lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa kejadian ataupun juga terkait masalah apa mengenai masalah suap OTT ini. Tapi dari yang dapat kami sampaikan saat ini, dari pihak KPK sudah menyita sejumlah uang dalam bentuk rupiah, dan juga sudah menyelidiki ke-7 orang ini, dan kemungkinan besar kasus ini terkait masalah yang menyangkut masalah audit, karena kedua penyelenggara ini diketahui memang memiliki 2 kaitan, baik sebagai pengawas maupun juga sebagai penyelenggara negara. Demikian Julita Telam Banua yang bisa kami sampaikan saat ini. Ya baik, Ardi, ada informasi kapan tepatnya KPK akan menjelaskan kronologis penangkapan dan juga hal lainnya yang terkait dengan OTT hari ini, Ardi?
Ya, pada informasi awal Julita memang dikatakan dari pihak KPK akan menyelenggarakan konferensi pers pada pukul 3 besok siang, namun kemudian sampai saat ini tadi juru bicara KPK Febri Diansah mengatakan bahwa untuk saat ini pihak KPK belum berani menentukan jam berapa tepatnya akan diadakan konferensi pers terkait masalah ini karena kebutuhan penyidikan ini memang cukup panjang dan kompleks sehingga tidak bisa dilakukan dengan simpel. Dan oleh karena itulah Febri Diansah mengatakan bahwa yang bisa dijadikan patokan sekarang konferensi pers akan dilakukan setelah siang hari. Dan oleh karena itulah nantinya semua hal akan dibeberkan. Selain itu KPK juga mengatakan sampai saat ini belum memastikan apakah dalam konferensi pers itu dari pihak BPK juga akan dilibatkan dan dalam konferensi pers tersebut. Julita Telam Banua. Baik, terima kasih atas laporan Anda, Ardianto Pramono, langsung dari KPK dan juga sebelumnya kembali melakukan operasi tangkap tangan sore tadi. Sebanyak 7 orang terjaring dalam operasi KPK, termasuk orang dari Badan Auditor BPK. Untuk mengetahui informasi terkini, kita bergabung dengan reporter Ardi Purnomo di Gedung KPK Jakarta. Ardi, bisa Anda jelaskan bagaimana proses penangkapan dan siapa saja yang ditangkap pada malam hari ini? Ya, hingga saat ini memang belum ada informasi jelas yang dapat kami sampaikan. Meskipun demikian, dari awak media sudah mulai berkumpul di sini dan memang tadi dari pihak juru bicara KPK Febri Diansah juga sudah menyampaikan. Febri Diansah juga sudah menyampaikan, sudah membenarkan bahwa memang ada beberapa sosok yang tertangkap oleh KPK. Namun Febri Diansah meminta agar dari pihak awak media untuk menunggu proses yang mencapai 1 kali 24 jam agar dari para penyidik bisa memastikan siapa-siapa saja yang nantinya akan ditetapkan menjadi tersangka dan juga kasus apa yang menjerat, karena sampai saat ini proses penyidikan ini bisa memakan waktu yang cukup lama sebab ada berbagai proses yang harus dilakukan termasuk juga untuk mengumpulkan barang bukti, di mana untuk penetapan tersangka dibutuhkan paling tidak 2 alat bukti. Dan kita juga memahami bahwa dari pihak KPK memang memerlukan waktu untuk juga meninjau langsung dari tempat terjadinya penangkapan OTT ini supaya bisa menemukan bukti yang cukup sebelum nantinya menetapkan beberapa sosok yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Meski demikian, dari pihak Febri Diansah sudah positif bahwa hingga saat ini dari pihak penyidik dari penyidik KPK sudah positif memang ada dugaan korupsi di sini dan penyidik sedang bekerja keras untuk bisa menemukan bukti-bukti yang ada. Yasi Syarif. Ya, Ardi, selanjutnya sudah ditemukankah atau mendapatkan informasi terkait dengan kasus apa? Kabarnya ada terkait juga dengan masalah dari Kementerian Desa. Benarkah demikian, Ardi? Iya sih, kita belum bisa berani berbicara di sini ataupun juga belum bisa menyampaikan informasi karena dari pihak KPK juga belum memberikan suatu pernyataan yang lebih jelas di sini. Memang jika kita melihat ketika kita berbicara soal badan audit, maka ada banyak sekali badan audit di Indonesia, termasuk diantaranya memang ada BPK, kemudian KPK juga termasuk lembaga auditor, lalu juga ada Bawaslu, banyak sekali di sini lembaga auditor, sehingga memang di sini sangat luas sekali. Yasi Syarif, dan dari pihak Humas Febri Diansah juga tadi dari juru bicara Febri Diansah belum bisa untuk menyebutkan dalam kasus apa daripada orang-orang tertangkap OTT KPK ini. Jika kita berbicara memang apakah ada hubungan dengan Kementerian Desa, kita juga harus melihat juga memang Kementerian Desa memiliki anggaran yang cukup besar dan juga memang sebelumnya juga sempat diingatkan oleh Presiden untuk berhati-hati dalam menggunakan dana desa itu, tetapi kita juga tidak bisa saat ini untuk bisa mengatakan memang masalah ini terkait dengan lembaga desa, karena itulah kita masih memberikan ataupun juga masih menunggu dari pihak KPK untuk memberikan konfirmasi yang lebih jelas. Yasi Syarif. Baik, Ardi, selanjutnya sudah adakah nama-nama dari ketujuh orang tersebut, detailnya terkait dengan siapa auditor yang ditangkap yang kabarnya berinisial RS, benar demikian atau tidak, dan juga dari Kementerian Desa siapa yang pejabat yang ditangkap? Ya sih, memang benar tadi sempat beredar nama-nama inisial yang diduga memang ikut ditangkap oleh KPK. Namun juga sampai saat ini dari pihak di sini juga memang belum bisa memastikan apakah benar inisial-inisial itulah yang diduga terlibat dalam permasalahan suap ataupun juga permasalahan korupsi yang saat ini masih
ditangani oleh KPK ini. Namun tentu saja kita sangat berharap dari awak-awak media di sini dan juga masyarakat tentunya untuk bisa mengetahui lebih lanjut sebenarnya kasus apakah yang menjerat daripada para tersangka maupun juga orang-orang yang tertangkap dalam OTT ini, dan kita masih menunggu dari konfirmasi dari pihak KPK. Yasi Syarif. Ya, Ardi, selanjutnya bagaimana dengan mungkin sudah ada informasi hasil pemeriksaan sementara atau kondisi di sana seperti apa? Siapa yang mungkin bisa ditemui, Ardi? Ya, tadi kita sudah sempat mengusahakan untuk bisa meminta konfirmasi langsung dari Febri Diansah. Akan tetapi seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, dari pihak Febri Diansah meminta agar dari pihak media untuk bersabar, karena untuk proses dalam penyidikan ini bukanlah hal yang mudah dan juga simpel, sehingga oleh karena itu dari pihak KPK berhati-hati benar dalam kasus ini. Tadi kita mendengar bahwa dari pihak KPK ingin mengadakan konferensi pers pada keesokan hari, namun demikian kita juga masih menunggu apakah nantinya dari pihak KPK akan merubah jadwal konferensi pers ini, sehingga kita bisa lebih mengetahui sebenarnya apa yang terjadi dan siapa saja yang terlibat dalam OTT ini. Sebab bagaimanapun juga kasus korupsi ini sudah berkali-kali terjadi di Indonesia, apalagi kasus korupsi yang diduga saat ini terjadi ini antara badan auditor dan juga lembaga yang diaudit, sehingga tentu saja untuk masyarakat ingin supaya masalah ataupun kasus ini segera ditangani, sebab masyarakat ingin bisa memberikan kepercayaan yang lebih tinggi kepada pemerintah. Yasi Syarif. Ya, Ardi, tentu kita ingin mengetahui sebetulnya seperti apa permasalahan antara audit yang dianggap ini diduga dari BPK terkait dengan mengaudit Kementerian Desa. Sebetulnya apa yang diaudit dan seperti apa data-data yang mungkin sebetulnya ada dipalsukan ataupun di markup ataupun demikian adanya. Namun bisa Anda konfirmasi apa atau mungkin sudah Anda dapatkan informasi terbaru terkait dengan masalah tersebut dari masalah Kementerian Desa ini yang diaudit? Kita dari KPK ini belum mengeluarkan pernyataan resmi apakah memang dari di sini KPK sedang menyelidiki kasus yang terlibat dalam Kementerian Desa. Tapi memang harus kita pahami bahwa Kementerian Desa memiliki anggaran yang cukup besar dan merupakan posisi yang cukup vital, terutama di mana saat ini dari Presiden Jokowi ingin membangun Indonesia dari tempat-tempat ataupun juga daerah-daerah yang selama ini tidak terlalu diperhatikan. Dan oleh karena itulah Kementerian Desa memang salah satu posisi yang sangat krusial dan sangat bisa dipahami jika saat ini termasuk salah satu yang diduga menjadi salah satu target ataupun juga pengecekan dari KPK terkait penggunaan dana yang bisa saja disalahgunakan. Namun demikian, Yasi Syarif, kita tidak bisa untuk mengkonfirmasi sebelum dari pihak KPK memberikan informasi yang jauh lebih jelas. Oleh karena itu, Yasi Syarif, sampai saat ini kita tetap akan menunggu konfirmasi dari pihak KPK terkait permasalahan ini. Yasi Syarif. Baik, terima kasih Ardi atas informasinya melaporkan langsung dari KPK dan